Halo teman-teman dan juga sensei, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyebaran budaya dan pariwisata Jepang melalui kanal YouTube. Kelompok ini terdiri dari Alia, Haira, dan Tessa. Tugas ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Diplomasi Kebudayaan Jepang dengan dosen pengajar Ilma Sensei. Sebelum masuk ke pembahasan utama, akan dijelaskan terlebih dulu apa itu diplomasi secara umum. Pengertian diplomasi dalam KBBI edisi kelima adalah urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain. Diplomasi bukan hanya dilakukan sebatas untuk menjalin kerjasama, melainkan untuk menyatakan posisi suatu negara dalam komunitas global. Salah satu cara diplomasi adalah dengan mengutus perwakilan negara atau duta besar ke negara tujuan, melakukan hubungan perdagangan, mengadakan pertukaran pelajar, dan lain-lain. Cara seperti ini seringkali disebut sebagai diplomasi publik. Selain dengan cara langsung seperti itu, diplomasi juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih implisit, misalnya dengan mempromosikan budaya suatu negara, agar komunitas global tertarik untuk menjalin hubungan dengan negara tersebut dan secara tidak langsung memengaruhi negara-negara lain untuk memandang suatu negara dalam sudut pandang tertentu. Hal ini dikenal dengan istilah diplomasi budaya. Meskipun diplomasi publik dan budaya sama-sama dilakukan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, ada sedikit perbedaan, di mana diplomasi publik biasanya memiliki suatu tujuan politik tertentu, sedangkan diplomasi budaya tidak selalu terikat ke dalam urusan politik. Meskipun memang pada akhirnya bisa saja diplomasi budaya menjadi sarana untuk menjalankan kepentingan politik suatu negara. Pada awalnya, diplomasi budaya dilakukan Jepang untuk memulihkan nama baik Jepang setelah kekalahannya melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Pemerintah Jepang mengupayakan promosi kebudayaan Jepang pada komunitas global agar tercipta wajah baru Jepang yang cinta damai dan menghindari peperangan. Pada masa awal diplomasi budaya ini, Jepang memperkenalkan beberapa budaya tradisionalnya kepada dunia seperti ikebana, seni merangkai bunga, dan chanoyu, upacara minum teh. Seiring berjalannya waktu, Jepang terus mengembangkan strategi diplomasi budayanya, mulai dari memfasilitasi pembelajaran bahasa Jepang kepada orang asing dan pertukaran budaya, mengadakan festival budaya untuk mempererat hubungan dengan negara-negara sekitar, sampai mendirikan organisasi untuk menyebarluaskan dan memberi edukasi mengenai keunikan budaya Jepang. Ketika Jepang sudah mulai bisa menapakkan kakinya ke tempat yang sejajar dengan negara-negara adidaya Eropa, strategi diplomasi budaya Jepang bertambah dengan memperkenalkan kultur populer Jepang kepada dunia. Hal ini disambut dengan sangat baik, apalagi di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Budaya populer Jepang memiliki komunitas penggemarnya tersendiri. Bagaimana Jepang dapat menyebarluaskan pengaruhnya dalam berbagai bidang di seluruh dunia? Hal ini mungkin bisa dibilang sebagai efek dari Cool Japan, sebuah strategi diplomasi budaya Jepang di mana budaya sampai teknologi dari Jepang dianggap sebagai sesuatu yang keren oleh masyarakat dunia. Strategi ini bisa dilihat melalui anime, manga, drama, fashion, game, film, barang-barang elektronik Jepang yang secara tidak langsung memengaruhi cara kita melihat Jepang secara keseluruhan. Misalnya, ketika seseorang memiliki konsol game terbaru keluaran Nintendo, ada perasaan bangga dan bisa jadi terlihat keren di antara teman-teman sepergaulannya. Salah satu sarana penyebaran Cool Japan adalah platform video yang saat ini populer, yaitu YouTube. YouTube adalah sebuah situs berbagi video dan media sosial di bawah Google. Pertama kali diluncurkan pada Februari 2005 oleh Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Saat ini YouTube menjadi situs kedua yang paling banyak diakses di Amerika Serikat dan Indonesia setelah Google sendiri. Bisa dilihat bahwa berdasarkan infografis yang dikeluarkan oleh Global Media Insight, YouTube telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini, terutama generasi muda. YouTube menjadi salah satu sarana berbagai komunitas untuk saling berbagi mengenai apa yang mereka minati, termasuk pula di dalamnya komunitas penggemar Jepang.
Banyak nama-nama tenar saat ini berawal dari YouTube. Beberapa di antaranya seperti Chris dan Joey dalam komunitas internasional, serta Jerome dan Erika yang dikenal di Indonesia. Chris membuat konten mengenai kehidupannya selama di Jepang dan telah membuat beberapa serial mengenai perjalanannya ke beberapa wilayah di Jepang. Sedangkan Joey lebih fokus pada konten pop culture seperti anime dan manga pada kanal YouTube-nya. Meskipun begitu, ia juga sering berkolaborasi dengan YouTuber lain yang sama-sama tinggal di Jepang. Salah satunya adalah Chris. Jerome dan Erika, sebagai mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah di Jepang, membagikan keseharian mereka di Jepang yang menarik perhatian banyak orang Indonesia. Tak jarang mereka berdua berkolaborasi dalam video di mana mereka mengeksplor berbagai tempat di Jepang. Tentu saja, para YouTuber ini, secara sadar maupun tidak, sedang mendukung strategi Cool Japan melalui konten yang mereka buat, memengaruhi audiensnya yang bisa dibilang cukup besar, untuk menikmati unsur-unsur dari Jepang yang disuguhkan dalam video mereka dan membentuk perspektif masyarakat global tentang Jepang. Melalui video ini, kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh konten YouTube terhadap perkembangan pariwisata dan penyebaran budaya Jepang sebagai bentuk diplomasi budaya. Pariwisata. Apa itu pariwisata? Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berkeliling, sedangkan wisata berarti pergi atau bepergian. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain. Pariwisata Jepang. Awalnya Jepang menganggap pariwisata bukanlah sektor yang penting. Namun pandangan itu berubah sejak Junichiro Koizumi menjabat dan masih berlanjut hingga saat ini. Salah satu wujud keseriusan pemerintah Jepang pada pariwisatanya diperlihatkan ketika Perdana Menteri Shinzo Abe yang mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengembangan Visi Pariwisata yang membahas mengenai visi pariwisata untuk mendukung masa depan Jepang. Perkembangan pariwisata Jepang. Jumlah wisatawan asing menuju Jepang seiring dengan berkembangnya waktu semakin meningkat. Adanya tren wisata seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi membuat pariwisata Jepang semakin menuju ke tren positif. Jepang sendiri pada tahun 2008 menduduki peringkat ke-28 di dunia dan peringkat ke-6 di Asia dalam Top International Tourist Destination dengan kurang lebih sekitar 8,5 juta wisatawan asing. Turis asing maupun lokal banyak yang mengunjungi lokasi-lokasi sejarah yang dimiliki oleh Jepang. Wisata seperti kuil-kuil dan museum serta kastil. Selain itu, terdapat objek wisata lain bagi pecinta alam, yakni wisata alam Gunung Fuji dan pemandangan kota di malam hari dengan gemerlap lampu neon. Kemudian juga ada wisata kuliner khas Jepang. Tak ketinggalan juga wisata-wisata yang bertemakan produk budaya pop seperti anime atau manga. Berkembangnya pariwisata Jepang menjadikan adanya motivasi mengunjungi Jepang meningkat. Hubungan pariwisata dengan diplomasi Jepang. Bagaimana peran pariwisata Jepang terhadap diplomasi? Pariwisata Jepang sangat meningkat, sehingga banyak juga hal-hal yang kemudian dibenahi. Misalnya, menyukseskan pariwisata ramah muslim yang halal. Pemerintah daerah kota Aichi di Jepang menerbitkan sebuah buku tentang tata cara untuk melayani wisatawan muslim yang berkunjung. Ini termasuk dalam cara untuk mengembangkan pariwisata yang halal. Dengan adanya hal ini tentu akan menambah minat bagi wisatawan dari negara-negara muslim, misalnya Indonesia. Cara lainnya adalah melalui kanal YouTube. Perkembangan teknologi membuat perubahan cara penyampaian untuk mencapai diplomasi. Salah satunya menggunakan kanal YouTube. Hal yang dilakukan adalah melakukan kerjasama oleh pemerintah dengan YouTuber untuk mempromosikan suatu daerah dan menyampaikan apa maksud dari promosi tersebut. Salah satunya adalah YouTube Nihongo Mantapu. Berikut bukti pariwisata sebagai diplomasi Jepang. Contoh video pertama berasal dari channel Nihongo Mantapu yang berjudul Seharian Pakai Batik di Jepang bareng Yusuke, Coba Makanan Indonesia, Masuk TV, dan lain-lain. Video yang berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri Jepang atau Gaimusho ini bertujuan untuk menarik turis asing khususnya Indonesia untuk mengunjungi Kumamoto.
Contoh video yang kedua berasal dari channel Live Where I'm From. Video ini bertujuan untuk memberitahu bahwa Kementerian Luar Negeri Jepang atau Gaimusho bekerja sama dengan channel ini dalam rangka mempromosikan Prefektur Saga yang merupakan kota tuan rumah untuk atlet Tokyo 2020 Olympics dan Paralympics Games dari Finlandia. Contoh video terakhir yaitu berasal dari channel Paulo from Tokyo. Video ini bertujuan untuk memberitahu bahwa maskapai ANA bekerja sama dengan channel ini dalam rangka mempromosikan penerbangan domestik maupun internasional ke Jepang, sehingga membuat turis tidak takut karena semua sesuai dengan standar saat masa pandemi. Budaya. Apa itu budaya? Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya Jepang. Berbagai produk budaya populer Jepang seperti manga, anime, dan game sangat populer di seluruh dunia yang tersebar melalui beragam media seperti televisi, internet, dan lain-lain. Melalui berbagai produk budaya populernya, Jepang secara tidak langsung memperkenalkan nilai-nilai serta budaya tradisional Jepang, seperti penggunaan bahasa Jepang, penggunaan kimono, tarian Bon Odori, semangat Bushido, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkembangan diplomasi budaya Jepang. Pertama adalah Jepang mendirikan Japan Foundation pada tahun 1974. Japan Foundation didirikan sebagai institusi pertama yang memfokuskan diri pada aktivitas kebudayaan, terutama untuk program yang berkaitan dengan pertukaran budaya internasional. Kedua, terjadinya creativity boom. Kondisi perekonomian Jepang yang bermasalah pada pertengahan tahun 1990-an mendorong terjadinya creativity boom, di mana terjadinya ledakan kreativitas dalam hal desain grafis, manga, anime, musik, literatur, video game, dan seni kontemporer. Ketiga, produk budaya populer Jepang mulai berperan dalam aktivitas budaya internasional Jepang. Berbagai produk budaya populer Jepang yang dihasilkan dari creativity boom ini seperti anime, manga, fashion, kuliner, maupun musik populer Jepang pun mulai berperan dalam aktivitas budaya internasional Jepang. Keempat, pop culture diplomasi. Jepang meresmikan budaya populer Jepang sebagai sarana diplomasi budaya Jepang atau lebih dikenal dengan pop culture diplomasi. Jepang melihat sebuah kesempatan dalam mempromosikan negaranya melalui budaya populer yang sudah mendunia. Tidak jarang penggemar budaya populer Jepang yang berandai mengenai kehidupan di Jepang. Dari sini peran YouTube dalam diplomasi budaya Jepang dimulai. Lewat YouTube, para penggemar budaya populer Jepang bisa menemukan berbagai konten mengenai kehidupan di Jepang, seperti kuliah di Jepang atau wisata di Jepang. Salah satu kanal YouTube yang berperan dalam diplomasi budaya Jepang kepada Indonesia adalah kanal YouTube Nihongo Mantapu. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh diplomasi budaya Jepang lewat kanal YouTube Nihongo Mantapu. Dalam video ini, kita dapat melihat bahwa Jerome dan temannya Tomo sedang meminum matcha. Dengan ini, mereka secara tidak langsung sudah memperkenalkan budaya meminum teh di Jepang dan cara meminumnya. Di video kedua ini, Jerome bersama dengan temannya sedang mengunjungi Fushimi Inari dan Kiyomizu Dera, salah satu tempat wisata paling terkenal di Jepang. Dapat dilihat bahwa dalam video tersebut, beberapa kali ditunjukkan fun fact mengenai lokasi yang dikunjungi, dan Jerome juga menjelaskan mengenai kepercayaan orang Jepang terhadap mitos yang ada di air terjun Ottawa. Dari video ini, dapat dilihat bahwa kanal YouTube Nihongo Mantapu berkontribusi atas diplomasi budaya Jepang. Sebagai penutup, hasilnya adalah pemerintah Jepang terbukti melakukan usaha untuk melakukan diplomasi dengan bekerja sama dengan para YouTubers yang berbeda-beda sesuai target. Dapat dilihat dari video channel Nihongo Mantapu, agar menarik warga Indonesia untuk berkunjung, tentu diberi hint-hint khas Indonesia, namun tak lupa disisipi tentang kerjasama dengan pemerintah sesuai konteks secara soft selling, namun tetap tersampaikan maksudnya. 見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。また。チーマー